والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والmusyahidin wal musyahidat yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah cukup lama tapi terasa sangat lama kita tidak berjumpa di dalam alam nyata. Kalau di rumah Kak Maya selalu, di alam maya selalu, tapi dalam alam nyata di majlis-majlis ini sudah sejak bulan Maret ya, sekitar 12 Maret lebih kurang, sekarang Juli tanggal 7 Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Masya Allah, hanya 3 bulan. Juli gini sampai, subhanallah, tapi tak tasur kan? Alhamdulillah. Nah, sebenarnya terus terang saya belum nyaman untuk memulai. Sebab dek lah lama tempo tak selalu maklumah. Enalah dari subuh kalau sampai pulang tarawih malam kan. Kini alhamdulillah. Lagipun belum ada izin resmi. Walaupun Pak Kapolri sudah mencabut maklumatnya dan Kementerian Agama sudah mengizinkan untuk mengadakan kajian, tetapi pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan ketika ditanya fatwanya, belum ada yang berani memberikan fatwa. Tetapi jawaban mereka adalah rata-rata ngaji je lah Ustaz, tapi jago protokol kesehatan. Tapi contoh ndak juga. Watang rapat kami dengan wali murid di Pekanbaru mulai masuk kelas atau tidak. Lalu sebagian besar berpendapat tidak usah masuk dulu. Alasannya jen karena anak alih, ayah apa ayah nyuwung. Jika anak untuk protokol kesehatan, ayah sendiri payah untuk nyuwung menerapkan protokol kesehatan. Termasuk yang bosentil waktu itu sekali Pak Dokter sendiri. Dokter yang dihadirkan tidak bisa dia nahan tangan kecuali
bersalam. Apalagi ustaz, sehingga abu kadang-kadang terkucil sendiri. Ustaz sudah salam dan tak salaman. Ayat tuduh dan penakui, pengacui. Ya. Padahal sebenarnya kita ingin mematuhi aturan, belajar taat. Karena seperti kata masyayikh kita, mengucapkan salam itu fadilah, adalah keutamaan, yaitu siapa yang mengucapkan dapat 10 ya, 6. Kemudian berjabat tangan ziyadatul fadilah, menambah keutamaan. Nah, ketika disuruh untuk ditinggalkan dulu, ditahan aja dulu. Karena tuan-tuan ketika tidak dilarang selalu bersalaman. Tak cik salam bapak anjol lagi lah. Nah, jadi ketika dilarang itu kita tertib aja dulu. Kita tidak boleh jadikan pasar sebagai dalil. Wong paso tak cuma salam ustaz, impi-impinya ya kan. Kita orang masjid. Kita orang masjid harus punya akhlak dan tertib seperti orang-orang masjid. Ya, jadi tahan aja dulu, insya-Allah. Karena Allah kan tak puan dan tak salam ni. Jadi mohon maaf, tapi tak pejar. Banyak dan tak salam pun ndak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua yang mengkhawatirkan, setelah dibuka sekali ini, pengurus masjid yang lain pasti akan lah boleh menghubungi ikat tunjuk kayaknya ya. Ke pertama Syekh Akhar Ahdiyat yang ketika dibuka di Zaid bin Sabit bukan baru langsungnya wasu sudah subur. Esok kata balik Ustaz ni. Baik, khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, amin ya rabbal alamin. Tetapi akhzul bil asbab sesuai dengan kaji kita insyaallah di bab ini, babul yaqin wa tawakkul, bab yakin dan tawakal. Bahwasanya yakin kita betul bahwasanya apa yang Allah tuliskan menimpa tak akan jauh dari kita, dan sebaliknya yang tak akan mengenai kita walaupun kita berada di tengah-tengah wabah, dia tidak mengenai kita. Ini betul. Tetapi syariat juga mengatur kita. Ketika para sahabat dulu bersama Nabi SAW, Nabi yakin tak kemenangan akan datang? Yakin? Nabi tawakal atau tidak? Tawakal. Tapi Nabi melakukan hal-hal persiapan atau tidak? Bersiap-siap. Tidak santai aja ketika akan terjadi. Dalam ayat yang kita nukil sebelumnya atau dinukil oleh Imam An-Nawawi, ketika terjadi perang Ahzab, Nabi tidak berpidato di depan para sahabat, tenang-tenang saja kalian, kalau kita menang kata Allah pasti menang, kalau kalah pasti kalah. Ini tidak benar. Tapi Nabi melakukan persiapan, bermusyawarah dengan sahabat, minta ide-ide dan pendapat, kemudian melatih pasukan perang dan menyiapkan perbekalan yang ada seadanya. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menghadapi ini, kita yakin bahwasanya yang namanya wabah itu kalau sampai kata Allah sampai, kalau tidak, tetapi kita harus juga melakukan usaha-usaha yang bersifat pencegahan. Karena sebagian Masya Allah sangat berani gitu, badannya sehatnya, cuman dia tidak ingat bahwa yang akan berinteraksi dengannya ada orang yang tidak sehat. Itu namanya kita terbiasa berpikir untuk diri sendiri. Tapi kita harus berpikir secara jama'i, secara umat bersama. Kecuali antum tidak keluar-keluar kecuali bertemu dengan diri sendiri seperti orang lain, itu juga tidak boleh. Kita juga harus berinteraksi dengan masyarakat. Oleh sebab itu
Walaupun kita sehat, tetapi jangan karena kita sehat itu lalu tidak memikirkan orang lain yang tidak sehat. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi menyebutkan beberapa ayat tentang makna yakin dan tawakal yang telah dicontohkan oleh Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengajar umatnya untuk tawakal dan yakin akan kemenangan yang Allah janjikan. Tetapi semua itu tidak lepas daripada melakukan usaha-usaha kemudian berdoa, karena mengandalkan sebab-sebab saja. Tawakal kepada sebab itu bisa menjatuhkan kita kepada syirik. Ya, menjatuhkan kita pada syirik, bahwa saya berhasil karena saya. Itu tidak boleh. Dan meninggalkan mengambil sebab itu adalah maksiat, adalah berdosa. Jadi ambil sebabnya, lakukan usaha, kemudian berserah diri kepada sang penyebab yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis ke-74 dari urutan kitab Riyadhus Shalihin. Fal awwal, berkata beliau, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقت بها عكاشة متفق عليه. والرحيط بضم الراء تصغير رحط وهم دون 10 أنفس والأفق الناحية والجانب وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها والتشديد أفصح. Berkata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, adapun hadis-hadis dalam bab al-yaqin dan tawakal ini atau tawakkul ini, fal awwal, maka hadis yang pertama adalah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, habrul ummah wa turjumanul Quran, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan ilmu dan ta'wilul Quran, yaitu tafsir Al-Quranul Karim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd, maka saya melihat ada nabi wa ma'ahu ar-ruhayd, bersamanya ada beberapa orang saja. Ar-ruhayd tasghir daripada rahtun. Rahtun itu adalah jumlah sekira 10 orang, sekitar 10 orang, seperti yang tafsirkan oleh Imam An-Nawawi di akhir hadis ini. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, dan saya lihat pula nabi bersamanya hanya satu orang atau 2 orang pengikut. Jadi ada yang pengikutnya sekitar 10 orang, ada yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan saya lihat pula nabi tidak satu pun ada pengikutnya, tidak satu pun ada pengikutnya. Idh rufi'a li sawadun azim, ketika itu diperlihatkan kepadaku sawadun azim, jumlah yang sangat besar. Fadhanantu annahu ummati, ketika itu saya mengira mereka adalah umatku. Naam, faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan bersama kaumnya. Walakin anzur ila al-ufuq, tapi lihatlah ke sebelahmu atau ke ufuk. Fanadhartu fa iza sawadun azim, lalu saya lihat, tiba-tiba saya melihat banyaknya atau jumlah yang sangat besar. Faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar, lihat lagi ke arah ufuk yang lain, dia ke timur, lihat ke barat. Fa iza sawadun azim, maka saya lihat jumlah yang sangat besar. Faqila li hadhi ummatuk, dikatakan kepadaku inilah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab, bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu, kemudian Nabi bangkit dari duduknya dan masuk ke rumahnya. Faqala ba'dhum aw fakhadha an-nasu fi ulaika allazina yakhuduna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Setelah mendengar itu, tentu menjadi trending topik sahabat waktu itu, langsung menjadi pembicaraan mereka. Siapa kira-kira yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu? Wajarlah, ini isu menarik, isu besar ini. Maka mereka pun saling berbincang, fakhadu, mereka saling memperbincangkannya. Faqala ba'dhum, sebahagian ada yang berpendapat, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali mereka adalah orang-orang yang telah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala ba'dhum, ada lagi yang mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, barangkali mereka adalah orang yang dilahirkan dalam Islam, falam yusyriku billahi syai'a, dan tidak melakukan syirik. Kalau sahabat yang dulu masuk Islam pernah berbuat syirik, ini orang yang lahir dalam Islam tak pernah melakukan kesyirikan. Masing-masing tentu punya alasan. Yang namanya pendapat pasti ada alasannya. Ada yang mengatakan mereka adalah yang bersahabat dengan Rasulullah SAW sebab jasanya besar pada Nabi. Tidak, tapi mereka pernah jahiliyah dulu. Maka ada yang barangkali mereka adalah yang lahir dalam Islam, suci dari awalnya, tidak ada pernah berbuat syirik. Nah, dan ini alasannya. Wa zakaru asya, lalu mereka menyebut banyak hal tentang untuk menguatkan masing-masing pendapatnya. Nah, fa kharaja alaihim, lalu Nabi alaihi salatu wassalam keluar menemui mereka. Faqal, mendengar itu Nabi alaihi salatu wassalam keluar dan bertanya, mallazi takhuduna fi, apa yang membuat kalian saling berdebat? Fa akhbaruhu, lalu mereka memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, faqal humul ladzina la yarqun
wala yastarqun wala yatatayyarun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah dan tidak melakukan tatayyur atau thiyarah, yaitu tidak menjadikan tanda terbangnya burung atau pesimis atau menambil tanda-tanda kesialan dari alam. Kalau Arab dulu dengan burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Faqama Ukasyah bin Mihsan, lalu berdirilah Ukasyah ibn Mihsan, itu Ukasyah bin Mihsan al-Asadi. Faqal ud'u Allah yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan saya semoga menjadi bagian dari 70.000 orang itu. Faqala anta minhum, lalu Nabi katakan kamu termasuk di antara mereka. Artinya saya doakan kamu masuk di antara mereka. Thumma qama rajulun akhar, melihat ada yang dapat bagian, yang lain ingin pula dapat. Nah, ya, nengok yang lain disetujui tentu baru masuk. Nah, faqala ud'u Allah yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan pula saya dapat bagian atau termasuk dari mereka. Faqala sabaqaka bi Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh ulama, oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini kurang teliti, sebab yang lafaz wala yarqun, tidak meruqyah, itu tidak ada dalam Sahih Bukhari. Itu hanya dalam Sahih Muslim, dan riwayat ini adalah riwayatun syadzah. Riwayat ini adalah syaz, artinya ganjil, artinya tidak diterima oleh ulama-ulama hadis karena ada kesalahan rawi yang menambah. Yang sahih adalah la yastarqun, yaitu tidak minta diruqyah. Adapun yang meruqyah tidak masuk di dalam syarat ini. Kembali ke awal hadis. Nabi SAW menceritakan, diperlihatkan kepadaku umat-umat, yaitu umat-umat yang dari awal Rasul diutus, dari sejak umat Nabi Nuh sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam masing umat itu. Berarti ini gambarnya asli nih. Ini gambarnya asli. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memperlihatkan kepada Nabi, kepada hamba-hambanya, apapun yang telah terjadi dan yang akan terjadi, karena dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt, maka saya melihat ada Nabi bersamanya hanya sekitar 10 orang atau kurang sedikit, hanya sekitar 10 orang. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi yang didukung dengan mukjizat, yang didukung dengan karamah, ya, didukung dengan wahyu, ternyata tidak banyak yang beriman kepadanya. Tidak banyak beriman kepadanya. Ini juga menjadi penyemangat bagi setiap dai untuk tidak bertujuan bagaimana memperbanyak pengikut, tapi tujuannya adalah menyampaikan amanah dengan sejujur-jujurnya, ya, menyampaikan ilmu agama ini sejujur-jujurnya. Sebab apa? Sebab kita tidak akan dihisab hanya dengan banyaknya yang mendengar, tapi adalah juga akan dihisab, dan ini lebih penting adalah menyampaikan apa yang disuruh sampaikan. Sebab apa? Allah tidak menjadikan barometer dan indikator keberhasilan seorang nabi yang juga merupakan dai dengan banyaknya pengikut. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Wa inna lanansuru rusulana, kami pasti akan menolong para rasul kami. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dilihatkan kepada Nabi
kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam ada Nabi yang pengikutnya hanya segelintir. Hanya segelintir. Kalau kita Masya Allah ramainya. Ada 100-nya? Ada 100, Masya Allah. Cukup berhasil kayaknya. Lebih berhasil dari Nabi? Tidak. Karena ukuran berhasil itu adalah sejauh mana kita menyampaikan dakwah itu dengan jujur. Karena kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya, bahwa para ulama, para dai itu pewaris para nabi. Salah satu sifat mendasar nabi itu adalah as-sidq, jujur, menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan. Kemudian amanah, amin, tidak ada yang dipelintir dan tidak ada yang hanya sekedar asal jemaah senang. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana jemaahku senang. Kalau bisa alhamdulillah, ya, tapi kalau bisa ya artinya di sini senang, di sana senang dan Allah senang. Nah, itu bagus alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang bisa kemampuan seperti ini. Ya, tidak semua orang, bahkan Nabi sendiri tidak punya kemampuan menyenangkan seluruh orang dengan segala keahlian yang Allah berikan kepadanya, kelengkapan akhlak yang mulia diberikan pada para nabi dan rasul. Ada yang hanya pengikutnya sekitar 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Ada lagi yang lebih sedikit dari itu. Hanya diikuti oleh 1 atau 2 orang. Subhanallah. Kalau sempat kita disuruh bikin penelitian ini, meneliti kegagalan para nabi, ya, maka kita hukum ini nabi gagal, yaitu disclaimer nih. Tidak, tapi di sisi Allah tidak. Sebab apa? Sebab nabi ini telah menyampaikan sesuai yang diperintahkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita kalau mengikuti perintah Allah dan Rasul, sekalipun salah, sekalipun gagal, tidak berdosa. Tapi kalau kita melanggar perintah Allah, sekalipun berhasil, tetap juga berdosa. Jelas? Jadi kalau kita dalam dakwah ini mengikut yang diperintahkan, tersalah kita, maka tetap dapat pahala. Tetapi kalau tidak mengikut, melanggar yang diperintahkan atau melanggar yang dilarang, sekalipun betul berdosa. Makanya ketika tuan-tuan tanya ke saya tentang masalah ya menerapkan protokol kesehatan ini, ketika disuruh kita menjaga jarak dan sebagainya, lalu ada yang mengatakan, ini kan hanya konspirasi. Mazhab konspirasi banyak mazhabnya. Ya, banyak mazhabnya. Menurut orang barat, orang Islam bikin makar. Menurut orang Islam, orang barat yang bikin makar dan sebagainya. Yang namanya ilmu kira-kira memang tidak ada sesamaannya. Tapi kita andainya betul kasus ini adalah konspirasi, bahwa kita sebenarnya ditipu, tidak ada virus COVID-19, WHO ingin melariskan dagangannya, pemerintah ingin meruntuhkan ekonominya, ya, dokter-dokter ingin menutup prakteknya, misalnya. Sebalik ya, dokter ngejar target, kan itu bahasanya. Iya. Kalau ngejar target, kenapa tuan-tuan tidak daftar juga jadi anggota untuk sukarelawan? Alhamdulillah sampai sekarang dana yang 71 triliun itu belum turun, belum keluar, belum masuk kas Kementerian Kesehatan. Dokter-dokter sudah kena fitnah. Nah, jadi kaum muslimin, andainya itu betul bahwa itu konspirasi, kita telah mengikuti yang disuruh oleh syariat, maka kita tidak berdosa. Mereka yang tidak taat aturan itu, sekalipun mereka benar, saya khawatir mereka berdosa. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dalilnya iza ijtahadal hakimu fa asaba falau ajran. Apabila seorang hakim itu yang berilmu tentunya, ya, bila berijtihad betul dapat 2 pahala, dan bila berijtihad salah dapat 1
pahala. Kalau dia bukan ahli ijtihad lalu berijtihad, apa yang dia dapat? Dosa. Sekalipun benar. Jelas? Kalau Pak enggak jual tak pasal panjang bahasa enggak jadi selesai kan. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Kalau seseorang berbicara yang bukan keahliannya dan salah, berdosa. Betul pun berdosa. Sedangkan orang yang berbicara di bidang keahliannya benar dapat 2 pahala, dan kalau salah tetap berpahala. Oleh sebab itu jangan bicara kecuali yang di bidang keahlian kita. Nah, kita kan banyak orang cerita tugas presiden di Citong juga deh. Jadi kadang cerita apa kata jadi? Ini cerita kadang kritik presiden tambah baju deh. Hah? Enggak kan maju tuan-tuan. Makanya kalau bakadai cerita kadai lah, maju kadai. Serius ini kaum muslimin. Makanya kawan-kawan, kalau saya ketemu dengan kawan-kawan dosen misalnya, kalau cerita tentang apa saya enggak nyambung. Apa sebab? Kita ngajar, kita kerja menyampaikan ilmu, mendidik. Tiba-tiba kita cerita politik. Hah? Kau jawab enggak sudah, kau jawab untung, gitu ya. Jadi kerja kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat, uang ndak bakojo selalu nguku kojo uang. Kalau lawan ndak ada kojo lah pasti nguku kojo uang. Itu masalahnya. Masalah sekarang tuh banyak bicara tentang kesehatan, orang yang ndak paham kesehatan. Banyak bicara agama, orang yang ndak paham agama. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wan nabi wa mahu rajulan wa rajulan, nabi yang hanya punya 2 atau 1 pengikut. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang tidak ada satu pun beriman kepadanya. Tidak satu pun. Nah, menurut tuan-tuan kalau tidak ada satu pun yang beriman, gagal atau berhasil nih? Hah? Gagal ya. Kalau sempat ngaji, ustaz ngaji seorang bawah 2-nya ikut, gagal atau berhasil? Pasti gagal. Tak ada orang menangau orangnya, tak ada orang menangau. Apa sebab orang menangau? Dia tidak menyampaikan yang sesuai dengan keinginan. Ya, apa kau jangan nyinggung tahu ininya? Nyoba kalau tidak kata singgung, nyoba duduk di jalan. Ya, duduk di jalan tu lalu motor tak tersinggung? Hah? Kalau lalu kereta apinya di rel duduk, ya kan hilang. Makanya kaum muslimin muslimat, kaji itu pasti akan mengenai uang yang memang bermasalah. Cuman orang bermasalah itu ada yang ingin sehat dan ada yang ingin tetap tidak bermasalah. Nah, makanya dulu Nabi ketika berdakwah, apa masalah besar masyarakat waktu itu? Masalah akidah kan. Makanya banyak orang Quraisy yang tersinggung beleknya mau belek pengaji. Nah, jadi kalau tersinggung belek apa sebab? Karena masalah mereka besar, yaitu masalah syirik. Maka turunlah ayat-ayat, ya, karena mereka mengakui bahwa rububiyah Allah mencipta itu mereka akui. Maka Allah hujani dengan ayat-ayat tauhid rububiyah, supaya mereka semakin sadar yang menciptakan, yang mendatangkan angin, mendatangkan semuanya kan. Cuman apa dia kodok ni dengan Muhammad pasti ada. Nah, akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya mereka ada yang tersinggung dan tidak mau beriman, dan ada yang mau sehat sehingga menjadi orang-orang hebat. Kita juga seperti itu. Kalau kita nak jadi orang hebat, ikutilah mereka yang menerima Nabi yang hebat ini. Insya Allah kita akan jadi orang hebat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad iz rufi'a li sawdun 'azim. Lalu diangkat kepadaku jumlah yang besar. Fa dhanantu annahu ummati, melihat jumlah yang banyak itu tersiwak ada Nabi kan, saya kira itu umat saya. Lalu dikatakan kepadaku hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya.
Memang di antara para nabi selain Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam yang diikuti oleh Bani Israel. Azan. Baik. Naam. Hadza Musa wa qaumuhu, adalah Musa dan kaumnya. Walakin anzur ila al-ufuq, akan tetapi lihatlah ke ufuk, artinya ke arah yang jauh, ke timur. Fa nazartu fa iza sawdun azim, lalu saya lihat, oi ramai sekali. Faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar, lihat lagi ke arah lain, sepanjang-panjang mata memandang. Fa iza sawdun azim, lalu lihat umat yang sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbesar. Wa ma'um sab'una alfan, bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah, hisab itu saja lama. Berapa lama? Hanya 50.000 tahun. 50.000 tahun, tuan-tuan. Itu untung kita yang dapat nomor antrian pertama. Ya? Tambah kayu tambah. Tuh, subhanallah. Enggak, insyaallah wakafnya banyak. Ai memang tambah kayu tambah lama metong. Ya. Tapi kalau nya masuk ya 70.000. Masuk 70.000 insyaAllah langsung kan. Alhamdulillah. Tapi proses itu lama, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Maka bersiaplah untuk meringankan beban pada masa itu. Ya, seperti kata beliau tadi, memang pertanyaannya dua kan, tang mana dop ya, ke mana bodong. Kalau tak kanang tu ya ndak nak niat poyo dah. Tapi waktu ngajinya sampai di kabul lain lah cerita. Jadi kaum muslimin, makanya harus kodok-kodok ngaji. Asli harus kodok-kodok ngaji. Siapa lah tuan-tuan, ya siapa pun di bidang apapun yang kita geluti, ketika kita sedang berada di tempat berusaha kita, itu yang lain yang terkena. Tapi pas kalau lela ngaji insyaAllah kena balik, maka kodok-kodok ngaji. Nah, jadi semakin banyak semakin lama hisabnya. Tapi kalau bisa diusahakan yang tanpa hisab. Yang 70.000 ini, sebagian ulama menyebutkan ada masing-masing dari satu orang itu bersamanya 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Kalau betul ini, alhamdulillah peluang semakin besar. Tapi kalau cik 70.000-nya lah jauh, jauh pakan di api. Subhanallah. Jangan capek dengan aku. Ya. Jangan capek dengan aku, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Boleh azan dulu? Ya, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan bahawa umatnya yang besar itu di antara 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ja'alanillahu wa iyyakum minhum. Thumma nahadha, setelah menjelaskan itu Nabi pergi masuk ke rumahnya. Nah, karena tadi berita ini berita besar, karena memang cita-cita masyarakat sahabat waktu itu masuk surga. Dan sekarang ada peluang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Nah, maka mereka menjadikannya sebagai bahan bahasan mereka pada waktu itu. Fakhadha an-nasu fi ulaika allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Lalu mereka akhirnya berdiskusi membahas tentang siapa yang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Faqala ba'dhum, sebagian mereka ada yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka adalah orang-orang yang sejak awal bersahabat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat jasa besar mereka sebagai perintis dakwah ini bersama Nabi alaihi salatu wasallam dan setia sampai beliau wafat. Wa qala ba'dhum, ada pula sebagian punya pandangan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam sehingga tidak pernah melakukan kesyirikan. Falam yusyriku billahi syai'an, sehingga mereka tak pernah terkontaminasi oleh kejahiliaan dan kesyirikan. Wa zakaru asya, dan banyak lagi yang mereka sebutkan yang namanya pendapat pasti tak akan pernah selesai. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam keluar menemui mereka, faqal mal ladzi takhuduna fihi, apa masalah yang kalian perdebatkan itu? Fa akhbaruhu, lalu mereka beritahukan apa yang mereka perdebatkan, yaitu tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sampai sekarang masih berdebat juga gitu kan? Masih berdebat juga, Allah musta'an. Faqala, lalu Nabi katakan, humul ladzina la
yarqun. Nah, lafaz la yarqun, tidak meruqyah tadi, ini riwayatnya dhaifah atau syadza. Karena apa? Karena Nabi sendiri meruqyah. Nabi sendiri meruqyah sahabat. Nah, padahal Nabi adalah orang yang pertama masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya riwayat la yarqun tidak sahih, karena memang di sebagian besar rawi meriwayatkan tanpa kalimat la yarqun, tapi adalah la yastarqun, yaitu tidak minta diruqyah, tidak minta diruqyah. Jadi yang salah satu ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di samping iman dan istiqamah mereka dalam beragama, ini kan salah satu sifat saja, yang belum tentu orang yang tak pernah minta diruqyah tapi masalah imannya tidak selesai, tidak masuk. Karena syarat ini kan syarat tambahan, ini syarat tambahan, bukan syarat utama. Syarat utamanya adalah iman, adalah tauhid, akidah yang benar, dan hal lain lagi, istiqamah di atasnya. Ini adalah syarat tambahan. Sama dengan orang misalnya meninggal di hari Jumat misalnya, sah, adalah tanda husnul khatimah, tapi tidak pernah salat dah. Hah? Itu kan hanya tanda di tanda ya, itu misalnya mendung tanda hujan, tapi tidak mendung tidak berarti hujan, iya kan? Tidak selamanya mendung itu hujan, ya Pak. Jadi terdapat tanda, tidak serta-merta mesti sama dengan syarat jadi mahasiswa adalah punya syarat jadi mahasiswa punya PT. Nah, iya kan? Datangkan PT, tidak ada PT, langsung jadi mahasiswa? Tidak, ada proses lain lagi. Jadi ini salah satu tanda khasnya, ciri khasnya, yaitu tidak minta di ruqyah. Mereka tidak minta di ruqyah. Kemudian wala yatatayyarun, dan tidak pula melakukan tatayyur. Tatayyur itu dari kata tair atau tiarah, di mana orang-orang jahiliyah dulu sangat percaya dengan tanda-tanda keberhasilan dan tanda-tanda kesialan. Ya, tanda berhasil itu mereka optimis. Kalau ada tanda tidak berhasil berarti mereka pesimis. Mereka biasanya melepaskan burung, apabila dilihat terbangnya ke kanan berarti tanda baik. Sampai sekarang masih ada, kita kan langkah kanan kan, ada langkah kiri. Nah tatayur ini kalau seandainya terbangnya ke kiri berarti tanda sialan, mereka nggak jadi berangkat. Biasanya seperti menjelang musafir. Atau ada keyakinan mereka dulu bahwa hari Rabu itu adalah hari sial. Hari sial, mereka tidak mau menggali hari Rabu. Sebagaimana dulu orang jahiliyah berkeyakinan menikah di bulan Syawal menyebabkan pernikahannya tidak langgeng. Apa masalah? Tidak sukses, sawak deh, tidak akur, tidak aman, tidak berhasil. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sambil ketawa dia katakan, aneh ini orang berkeyakinan seperti itu. Masa nikah di bulan Syawal menyebabkan ketidaksuksesan berumah tangga. Rasulullah menikahi saya di bulan Syawal, dan awal albina, awal beliau berhubungan dengan Aisyah juga di bulan Syawal. Karena Aisyah dinikahi umur 6 tahun, kemudian baru dicampuri umur 9 tahun, dan dua-duanya di bulan Syawal. Nah, siapa istri Nabi yang paling disayang? Aisyah. Tidak berhasil? Alhamdulillah. Jadi keyakinan masih ada. Atau ada keyakinan angka 13 angka cilaka. Iya kan? Ada kawan, dia anak pertama melamar
seorang akhwat anak ketiga. 1 digandengkan dengan 3 angka 13, maka mertuanya atau calon mertuanya tidak mau menerima. Patah hatilah kawan. Nyesal saya kenapa jadi orang Jawa gitu. Karena yang banyak kan di Jawa nih kan. Di sini ada juga celaka 13. Masih ada? Tidak, alhamdulillah. Nah ini wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Nah, inilah kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam babu al-yaqin wat tawakkul. Karena di sini ada lafaz wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini banyak faedahnya. Di antaranya adalah bahwa dakwah para nabi itu semuanya sukses, dan ukuran kesuksesannya bukanlah dari sisi banyak pengikut, tapi adalah dengan menjalankan sesuai SOP yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tak pernah menghukum nabi itu dengan kegagalan sekalipun tidak ada pengikutnya atau kecuali sedikit pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hanya 950 tahun. Awak 9 hari nak nengok hasil langsung kan? Tak nak, orang datang di Tobar malam dia apa enggak. Saya alhamdulillah melihat ada seorang syekh, dosen kami di Fakultas Syariah di Syariah dulu. Sejak saya masuk sampai saya selesai doktor, beliau konsisten ngaji di masjid kampus, padahal yang hadir tidak sampai 10 orang paling banyak. Kadang-kadang hanya dua orang, tapi masya Allah beliau tetap memberikan kajian. Subhanallah, kau dan sabarnya sampai 2 orang. Tapi beliau masya Allah, akhirnya karena beliau paham bahawa yang dinilai Allah adalah bukan banyaknya yang mendengar, tapi adalah bagaimana beliau keikhlasannya. Saya kira ikhlas nak beliau ya. Berapa tahun? 15 tahun bertahan dengan murid yang hanya paling banyak 10 orang. Padahal beliau ada di kalangan para dosen atau para ulama, para dai yang lain juga yang ngisi. Kalau misalnya Syekh Sianu ngisi, masya Allah penuh masjid. Pas dia tinggal 3 orang kan, sedih juga. Tapi karena beliau masya Allah ikhlas, semoga Allah SWT berikan pada beliau kesungguhan dan kesabaran itu Allah balas berlipat-lipat insya-Allah taala. Ya, kita kadang-kadang sebagian kalau nengok banyak semangat, kalau tak banyak patah semangat, malin pengen yang lain. Nanti dah. Jadi begitulah mereka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah umat yang paling banyak, nabi yang paling banyak umatnya. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam diberikan Allah ilmu yang tidak diberikan kepada selainnya. Makanya Allah, kalau kita ingin mengetahui tentang agama ini, hanya melalui Nabi alaihissalatu wassalam. Karena beliaulah yang diberikan oleh Allah keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lain, diperlihatkan kepada seluruh umat. Yang keempat, Nabi alaihissalatu wassalam setelah mendengar perselisihan yang terjadi di antara sahabat, maka Nabi memberikan penjelasan supaya tidak terus berdebat. Sehingga setelah itu mereka tinggal lagi mengikut bagaimana caranya untuk masuk dalam syarat ini. Yaitu syarat yang pertama, tidak minta diruqyah, yang kedua tidak melakukan tatayyur, dan yang ketiga tidak melakukan yang ketiga adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian ketika Ukasyah minta, didoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ketika yang satunya lagi minta, beliau katakan apa? Dia tidak katakan enggak, bukan.
sayang sudah didahului oleh. Ini cara penolakan yang elegan. Nabi tidak katakan, oh kamu tidak masuk. Sedih lah orang, iya tak? Jadi kalau tuan-tuan juga kalau ketika menolak orang, jangan bilang anda tidak cukup syarat. Jangan gitu. Anda sebenarnya pas, cuman tuh saat ini belum. Ya mohon maaf, saya pun subhanallah kadang-kadang mengambil keputusan seperti kata orang Arab, ahlahuma murrun. Ya, yang manis pun pahit. Dihadapkan untuk mengambil keputusan. Ya. Ya, diambil yang ini. Yang ini bersedih. Ambil yang ini berkecil hati. Teman-teman bikin. Diambil kedua, bawa dua tu bagi. Nah, jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat ini kan dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ukasha minta, apa kata Nabi? Anta minhum, kamu di antaranya. Minta lagi yang lain. Kata Nabi, oh enggak, kamu enggak masuk gitu ya? Enggak. Nabi katakan, Ukasha telah dahulu. Jadi ada seolah-olah kesempatan masih ada. Sebagian ulama menafsirkan Nabi dengan ilmu yang Allah berikan tahu orang ini mungkin munafik, mungkin munafik, atau bisa saja Nabi tidak menyebutkan atau tidak menerima mendoakan supaya nanti tidak masuk lagi yang ketiga, yang keempat, kelima dan seterusnya. Tapi ketika di stop dari yang pertama dengan alasan sabaqaka Ukasha, dah selesai masalah, karena memang dia yang pertama punya inisiatif, maka inisiator pertama selalu diutamakan. Kemudian tidak menutup kemungkinan bagi yang lain. Tapi kalau seandainya dibuka, kalau sampai ada tiai datang ke Nabi Rasulullah doa niatnya Abi 70.000. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini salah satu cara yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam menolak. Dan ini jadi tamsil sabaqaka Ukasha, segala sesuatu yang terjadi mirip dengannya dia patut menerima, tapi karena dibiduri oleh orang lain maka selalu diucapkan dengan sabaqaka Ukasha. Jadi apa namanya, tamsil atau kata kecikak doang sampai sekarang masih. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Nah, apakah orang yang minta diruqyah, orang yang meruqyah masuk yang tidak terhalang? Tidak. Apakah boleh meruqyah? Ini kan banyak yang bertanya kan, nanti tidak masuk surga Ustaz? Bukan. Yang minta diruqyah ada can masuk surga, cuman pakai hisab. Kalau seandainya yang minta diruqyah bukan berarti tertutup masuk surga, enggak. Ini yang tanpa hisab. Apalagi yang meruqyah. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan tidak ada ruqyah syar'iyyah sama sekali katanya, ada sebagian. Karena dilarang oleh Nabi. Enggak. Nabi tidak melarang meruqyah. Nabi sendiri pernah meruqyah. Nah, dan sahabat pernah meruqyah, dan Nabi bolehkan mengambil upah dari meruqyah tadi. Bahkan Nabi minta bagian pula waktu itu. Ya, karena ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya meruqyah seorang kepala suku, lalu diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Nah, lalu Nabi ada untuk dan lainnya. Nah, karena hadiah kan, karena dia hadiah. Jadi artinya Nabi minta itu berarti halal, berarti halal. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat kita teruskan nanti, atau cukup sekalinya. Kita teruskan insyaallah taala. Semoga wabah ini segera berlalu, kalau memang ada. Kalau tidak, semoga juga tidak ada lagi masalah. Tapi keyakinan kita ada pun enggak ya? Tergantung keyakinan masing-masing. Kembalikan ke ahlinya masing-masing. Ya, kalau sudah ahli mengatakan, ya kita terima. Kalau tidak, kata mereka, ya tidak. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.